harta dan hutang. Semuanya itu menjadi satu ya. Merupakan, jadi tidak bisa ahli waris itu hanya mengambil sisi positifnya aja, mau hartanya aja tapi tidak bayar hutangnya. Kalau harta warisan itu yang pertama harus dilakukan, misalnya nih dapat budel harta, itu harus dikurangkan dulu dengan seluruh hutang-hutang dan biaya dari si pewaris. Ketentuan hibah dan wasiat itu yang berbeda. Kalau hibah itu berlaku pada saat diikrarkan oleh pemilik hibah. Kalau wasiat, ketentuan yang diharapkan oleh pemilik harta itu akan berlaku nanti setelah beliau meninggal. Berapa sih biaya jasa notaris untuk mengurus pembagian warisan? Pernah terpikir nggak apa yang akan terjadi dengan harta benda kita kalau kita sudah tidak ada nanti? Atau mungkin saat ini Anda sedang pusing bagaimana membagi harta peninggalan orang tua agar tetap adil dan damai. Masalah waris memang sensitif, tapi hukum punya solusinya. Selamat datang di podcast Visi Hukum, Satu Visi Utama. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Evi Yuniarti SH MKN. Beliau adalah seorang notaris yang sering kali membantu keluarga melewati masa-masa sulit dalam pembagian harta waris secara legal dan juga damai. Halo Bu Evi, siap berbagi ilmu waris hari ini? Siap Mas Emerson. Oke, Bu Evi, sebenarnya apa sih fungsi notaris dalam urusan waris? Oke. Jadi fungsi notaris itu adalah untuk membuat surat keterangan ahli waris, SKW, surat keterangan waris bagi ahli waris yang telah ditinggal oleh pewarisnya. Jadi notaris itu memastikan juga pembagian harta memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari ya? Pada dasarnya notaris itu berdasarkan permohonan dari pemohon, para ahli warisnya adalah akan menetapkan dan menentukan siapa ahli waris dari pewaris yang sudah meninggal tersebut. Oke, gimana caranya membuat surat keterangan waris atau SKW, Bu? Surat keterangan waris biasanya pemohon datang atau dengan membawa syarat-syarat ya. Untuk yang muslim? Sebetulnya muslim maupun non muslim sama saja. Sama saja. Syaratnya adalah ada akta kematian dari pewarisnya atau orang yang sudah meninggal. Terus kemudian buku nikah. Selanjutnya adalah akta lahir dari ahli waris, KTP, kartu keluarga. Ada yang beda nggak untuk yang muslim maupun yang non muslim? Jadi dibuat di mana kalau yang muslim, yang non muslim dibuat di mana Bu Evi? Kalau untuk surat keterangan waris untuk yang muslim bisa dilakukan di kelurahan dan di kecamatan, tapi juga bisa juga ke notaris. Tapi kalau untuk yang non muslim khusus harus dilakukan di notaris. Yang non muslim harus di notaris. Ya. Oke. Kalau wasiat ditulis tangan sendiri tanpa notaris itu sebenarnya sah nggak sih? Pada dasarnya wasiat itu kan memang merupakan kehendak ya dari para pihak itu sendiri, dari pembuat wasiat. Bisa ditulis sendiri dan untuk menjadi sahnya harus ditandatangani juga oleh 2 orang saksi. Jadi sebenarnya sah ya? Ya, cuman masalahnya untuk implementasinya di Indonesia ini kan harus dilaporkan. Jadi dibawa ke notaris untuk dicatatkan ke Balai Harta Peninggalan bahwa Bapak X membuat wasiat. Nah wasiatnya itu bisa ditulis sendiri. Jadi nanti tulisan yang dia buat itu dibawa ke notaris, namanya oligarki ya, dibawa ke notaris. Nanti notaris akan mencatat bahwa Bapak X telah membuat surat wasiat dan catatannya itu dilaporkan ke Balai Harta. Dan itu semasa dia masih hidup? Semasa masih hidup. Nah, dapatkah ahli waris Bu Evi menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya? Jadi gini, yang disebut sebagai tanah warisan itu kan berarti milik bersama. Jadi milik seluruh ahli waris. Nah siapa yang termasuk ahli waris itu? Yang disebut sebagai ahli waris adalah orang yang masih hidup selama pewaris meninggal. Jadi seluruh ahli warisnya itu ada berapa? Ahli warisnya itu biasanya masih memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Nah kalau misalnya si ahli waris itu hanya tunggal, si anak itu sendiri, ya tidak masalah dia menjual. Tapi kalau misalnya ahli waris dari si almarhum pewaris itu ada banyak,
dia tidak bisa menjual sendiri, harus dengan persetujuan saudara-saudaranya yang lain. Jadi poinnya adalah ahli waris itu menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris sebenarnya tidak bisa ya. Tidak Harus bisa. persetujuan dari semua ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris. Iya, Bu Evi, betul. oke. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Bu Evi ya, sebenarnya berapa sih biaya jasa notaris untuk mengurus pembagian warisan nih? Sebetulnya kalau ini namanya juga jasa ya Pak ya. Jadi sebetulnya cuman ada ketentuan aja di undang-undang Jabatan notaris? Iya, undang-undang jabatan notaris itu disebutkan bahwa biasanya 1%. Cuman kan ini kan juga kesepakatan bersama ya. Biasanya kurang kalau misalnya ada karena pertemanan atau apa gitu. Oke, jadi kisarannya 0,5 sampai 1%, tapi bisa dinegosiasikan. Iya, bisa dinegosiasikan. Nah, kalau ada hutang orang yang meninggal juga diwariskan kepada anaknya, sebenarnya apakah bisa ya? Jadi gini, yang disebut sebagai harta warisan itu Kan kita seluruh harta kekayaan. Kan kita pahamnya kalau warisan itu kayaknya barang ada ya. Ternyata ada waris itu ada dalam bentuk barang dan juga uang, utang ya. Ya. Utang maupun uang gitu ya. Iya, benar. Jadi yang disebut sebagai warisan, harta warisan itu adalah seperti kata Mas Emerson tadi, ada harta dan hutang. Semuanya itu menjadi satu ya. Merupakan, jadi tidak bisa ahli waris itu hanya mengambil sisi positifnya aja, mau hartanya aja tapi tidak membayar hutangnya. Jadi sebetulnya kalau harta warisan itu yang pertama harus dilakukan, misalnya nih dapat budel harta. Itu harus dikurangkan dulu dengan seluruh hutang-hutang dan biaya dari si pewaris almarhum itu. Nah, baru sisanya itu yang dibagi ke seluruh ahli waris. Kalau nggak ada sisanya Bu Evi? Ya berarti hutang kan misalnya. Hutangnya itu berarti yang harus ditanggung oleh seluruh ahli waris. Oke, jadi jangan cuman enaknya aja ya. Iya. Dapat harta tapi utangnya nggak mau ditanggung gitu ya. Iya. Oke. Nah, bolehkah orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada satu orang saja? Misalnya anaknya ada 5, kemudian hanya menghibahkan seluruh hartanya hanya ke satu orang. Sebenarnya boleh nggak tuh, Vi? Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Karena hibah itu maksimal hanya 30% dari seluruh harta kekayaan. Jadi hibah itu nggak boleh semua harta diwariskan karena seneng sama satu anak gitu hanya. Terus makanya hibahnya diberikan kepada satu anak, itu tidak boleh. Kalau misalnya itu sudah terjadi, misalnya ada itu anak-anak yang lain punya hak untuk nuntut atas legitimasi porsinya punya. Jadi nggak boleh orang tua itu membagi seluruh warisannya ke satu anak, padahal dia anaknya lebih dari satu ya? Iya, nggak boleh karena hibah itu maksimal hanya 30%. Nah, ini juga sering juga jadi pertanyaan di masyarakat ya. Kira-kira bagaimana jika ada ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya? Jadi mau bagi warisan, tapi ahli warisnya nggak tahu keberadaannya, gimana tuh, Pi? Nah, ini pernah juga nih saya mengalami hal seperti itu. Jadi ahli warisnya itu hilang. Nah, kalau misalnya ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya itu, sebelum kita misalnya mau menjual atau mengalihkan harta warisan itu, maka harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Oh, ke mengajukan pengadilan? Ya, bahwa si ahli waris ini dinyatakan tidak diketahui keberadaannya. Oke. Nah, Vi, apa sebenarnya beda antara hibah sama wasiat? Ya. Jadi hibah dan wasiat itu punya satu persamaan, sama-sama dibuat oleh pemilik harta ketika masih hidup. Ketika pemilik harta itu masih hidup. Cuman keberlakuan ketentuan hibah dan wasiat itu yang berbeda. Kalau hibah itu berlaku pada saat diikrarkan oleh pemilik hibah. Kalau wasiat, ketentuan yang diharapkan oleh pemilik harta itu akan berlaku nanti setelah beliau meninggal. Oke, jadi itu dua perbedaannya. Iya. Hibah sama wasiat. Hibah sama-sama diberikan ketika dia masih hidup. Ketika masih hidup. Cuman berlakunya kalau hibah bisa langsung. Ya. Kalau wasiat itu berlakunya kalau dia sudah meninggal ya, pemberi. Iya, pemberi wasiat itu sudah meninggal. Oke, kalau notaris sebenarnya bisa nggak sih membagi warisan jika para ahli waris sedang bertengkar? Nah, ini pada kenyataannya ya.
Kalau pembagian harta warisan itu sebetulnya kan ketentuannya sudah jelas ya, misalnya baik secara Islam maupun secara hukum perdata itu kan pembagiannya sebenarnya sudah jelas. Cuman kalau misalnya kita membagi ketika mereka sedang berselisih atau bertengkar, itu kan permasalahannya pasti ada pihak-pihak yang tidak menerima atau ada pihak-pihak yang masih keberatan. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang tidak puas atas pembagian harta warisan itu, kita biasanya menyarankan pada pengadilan aja untuk menyelesaikan pembagiannya mau seperti apa. Sebetulnya kalau mereka itu pada dasarnya itu udah tahu berapa bagiannya prosentasenya. Cuman yang sering menjadi masalah di masyarakat. Ini khususnya yang buat Islam ya? Iya. Ya mau Islam mau ada juga pembagian pun sama. Sama, misalnya mau secara perdata gitu kan, ketentuannya kan juga udah jelas ini berapa persen, ini berapa persen gitu. Yang Islam juga udah ini berapa persen. Yang sering menjadi masalah adalah tentang lokasinya. Atau misalnya ini berapa persen, misalnya dapat 30%. 30% itu dia maunya rumah sama perhiasan atau rumah sama mobil atau rumah yang sebelah mana. Nah, itu yang biasanya menjadi sengketa. Nah, kalau sengketanya sudah tentang masalah bagian aku yang 30% yang mana, yang depan atau rumah Pondok Indah atau rumah yang misalnya itu, nah itu biasanya di pengadilan. Ada pesan sebagai closing untuk mereka-mereka yang sekarang lagi ngurusin proses waris gitu Bu Evi? Ya jadi kan pewarisan ini kan suatu hal yang pasti akan kita alami ya nanti ya, baik kita sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris. Jadi mungkin kita semua harus secara bijak ya, bersedia menanggung semua keuntungan maupun semua kerugian, dan yang pasti kalau saran saya adalah bahwa kita semua ahli waris itu diharapkan agar selalu rukun, akur dalam menyelesaikan harta warisan keluarga. Oke, Bu Evi, jadi waris bukan soal seberapa banyak yang didapat, tapi seberapa sah dan berkah pembagiannya. Iya. Pastikan setiap kesepakatan tertuang dalam akta pembagian waris agar tidak ada gugatan di masa depan. Jangan biarkan harta menjadi pemutus tali silaturahmi hanya karena kita abai terhadap prosedur hukum. Saya Emerson Yunto dan narasumber kita Ibu Evi Yuniati pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Satu Visi Utama agar kita tidak ketinggalan update hukum terkini. Salam Visi Hukum.